kami dari tim Paramenta Putra Putri Altar Paroki Santo Yusuf Bintara. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Paramenta seputar masa Prapaskah yang terdiri dari alat liturgi, busana liturgi, dan cara menyiapkan misa. Tim kami terdiri dari saya sendiri Gregorius Dion Pramudia Sekundanto, biasa dipanggil Dion. Saya Andrea Nugra Gusti, biasa dipanggil Andrea. Saya Mikael Balco dan Ruinda Putra Utama, biasa dipanggil Danu. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat liturgi dalam masa Prapaskah. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang alat-alat liturgi yang akan digunakan atau pasti digunakan pada saat perayaan Ekaristi. Yang pertama saya akan menjelaskan alat-alat yang ada di meja credence. Di sini saya ada piala. Piala adalah alat yang digunakan untuk menuangkan anggur yang akan dikonsekrasikan. Nah, di piala sendiri terdapat susunan sebagai berikut. Sini ada korporal. Korporal merupakan kain berbentuk segi empat yang akan dibentangkan di atas altar yang akan digunakan untuk alas piala. Lalu berikutnya ada pala. Pala merupakan kain linen putih yang dikeraskan dan untuk menutup hosti besar yang ada di atas patena. Lalu ada patena. Patena merupakan piring pipih yang digunakan untuk meletakkan hosti besar. Di bawah susunan tersebut ada sendok kecil atau cup level. Ini digunakan untuk mengambil air untuk menuangkan ke dalam piala. Lalu berikutnya ada kain purificatorium. Kain berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk membersihkan piala, sibori, ataupun patena. Dan kain ini juga berfungsi untuk alas selubung petugas liturgi yang akan membagikan komuni. Adapun susunan piala sebagai berikut. Yang pertama ada piala, lalu kain purificatorium, lalu sendok kecil, patena, lalu di atas patena nanti akan ada hosti besar dan ditutup dengan pala. Berikutnya yang terakhir ada purificatorium. Alat lain yang ada di meja credence adalah ampul dan lavabo. Ampul merupakan dua gelas kecil yang digunakan untuk meletakkan air dan anggur. Dan biasanya ampul juga disertai oleh kain penutup. Lalu berikutnya ada lavabo. Lavabo adalah alat atau bejana untuk cuci tangan, imam atau pastor atau romo, dan biasanya disertai oleh kain lap. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang altar. Di atas meja altar ada tapla altar, dan di atas tapla altar terdapat lilin, stand mic, stand buku, buku tata perayaan Ekaristi atau TPE yang berisi tentang rumusan Ekaristi, dan yang terakhir ada salib kecil. Di belakang altar ada tabernakel tempat menyimpan hosti dan sakramen Maha Kudus. Di samping tabernakel ada lampu merah yang menandakan di dalam tabernakel ada sakramen Maha Kudus. Dan di sekitar meja altar ada meja kecil bernama meja credence. Di atas meja credence ada piala, ampul, lavabo, dan kain lap. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, piala tersusun dari piala. Di atas piala ada purificatorium, ada cup level, di atas cup level ada patena, di atas patena ada pala, dan yang paling atas ada korporal. Korporal sendiri dibentangkan di atas altar pada saat persembahan untuk mengalasi piala dan sibori. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang busana dan warna liturgi saat masa Prapaskah yang digunakan para imam dan para petugas liturgi lainnya yang dapat kita lihat di dalam gereja. Yang pertama adalah alba. Alba adalah jubah linen putih yang panjangnya sampai dengan kaki, yang biasanya dilengkapi dengan pengikat pinggang. Alba ini juga dipakai oleh imam maupun petugas liturgi lainnya yang dapat kita lihat di gereja. Yang kedua adalah amik.
Amik adalah selembar kain linen putih berbentuk segi empat dengan dua tali panjang di dua ujungnya. Amik dikenakan mengelilingi leher dan menutupi bahu dan pundak. Tujuan amik adalah untuk menutupi alba dan untuk menyerap keringat dari kepala dan leher. Dengan seiring perkembangannya zaman, bentuk dan bahan amik bisa berubah-ubah. Yang ketiga adalah singal. Singal adalah tali atau pengikat pinggang yang biasanya juga dipakai ketika sedang melakukan perayaan Ekaristi. Singal juga biasa dipakai oleh imam maupun petugas liturgi lainnya. Yang keempat adalah superli. Superli adalah pakaian luar seperti rok yang panjangnya di atas lutut dan memiliki lengan tangan panjang serta berwarna putih. Superli dipakai oleh calon tahbisan Romo atau yang biasanya kita sebut dengan diakon dan frater. Yang kelima adalah kasula. Kasula adalah pakaian panjang yang sampai ke pergelangan kaki. Dalam gereja Katolik, kasula dipakai oleh Romo sebagai pakaian luar untuk memimpin Ekaristi. Selain itu, warna kasula yang dipakai oleh imam juga mengikuti warna liturgi Ekaristi. Yang keenam dan terakhir adalah velum. Velum adalah pakaian luar yang berbentuk seperti segi empat panjang yang dipakai pada imam. Velum juga biasanya berwarna putih dan kuning keemasan yang menyelubungi imam saat pemberkatan umat dengan sakramen Maha Kudus. Oke, itu adalah 6 busana liturgi di masa Prapaskah yang digunakan oleh imam dan petugas liturgi lainnya, terutama oleh putra-putri altar. Selanjutnya kita lanjut ke warna liturgi. Warna liturgi yang pertama adalah warna ungu. Warna ungu melambangkan pertobatan. Warna ungu juga biasa dipakai pada masa Prapaskah dan masa Advent. Selain itu, warna ungu juga dipakai ketika misa arwah atau dengan bahasa Latinnya dalam misa requiem pada saat ada umat yang meninggal. Warna kedua adalah warna merah muda atau pink. Warna ini melambangkan warna sukacita atau kegembiraan. Warna merah muda atau pink biasanya digunakan pada waktu Minggu Advent ketiga atau Minggu Gaudete dan Minggu Prapaskah keempat atau dengan bahasa Latinnya Minggu Lautare. Warna ketiga adalah warna merah. Warna merah melambangkan pengorbanan dan keberanian. Biasanya warna ini dipakai pada waktu Hari Raya Jumat Agung dan Minggu Palma. Warna keempat dan warna terakhir adalah warna putih. Warna putih atau kuning melambangkan warna sukacita, kemuliaan, dan kemenangan. Warna ini biasa dipakai pada saat waktu Natal, Paskah, Kamis Putih, dan Sabtu Vigili. Terima kasih. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penataan altar. Di atas meja altar, dibentangkan taplak altar. Kemudian, di atas bagian kiri meja altar juga diletakkan stand buku dan buku TPE atau buku tata perayaan Ekaristi yang berisi tentang rumusan Ekaristi. Kemudian, di tengah meja altar dipasangkan mic dan diletakkan salib kecil. Lalu, di sebelah kanan altar dibentangkan korporal. Selanjutnya, di ujung depan kanan dan kiri altar diletakkan lilin.
Bila Minggu Palma dirayakan secara meriah, ada tempat khusus untuk membaca Injil, tetapi tanpa adanya pendupaan. Selain itu, terdapat pemberkatan daun palma dengan pemercikan air suci, dan yang perlu disiapkan adalah hisop. Sedangkan Kamis Putih perlu menyiapkan baskom, teko, dan handuk kecil untuk pembasuhan kaki. Lalu, untuk perarakan sakramen Maha Kudus, diperlukan peralatan yaitu monstran, lentera yang fungsinya untuk menerangi, keprak, navikula, toribulum, dan tongkat salib yang diselubungi. Untuk Jumat Agung tidak menggunakan gong dan bel, karena itu bukan merupakan misa atau ekaristi, melainkan ibadat. Sehingga ibadah Jumat Agung tidak disertai dengan bunyi-bunyian. Yang perlu disiapkan untuk Jumat Agung adalah salib besar untuk penciuman salib. Saat Jumat Agung, tabernakel dikosongkan. Kemudian masa Prapaskah yang terakhir adalah malam Paskah. Pada saat malam Paskah terdapat prosesi upacara cahaya. Yang perlu disiapkan adalah lilin Paskah, 5 biji dupa, toribulum, dan navikula. Pada saat upacara cahaya, lampu gereja dimatikan. Pada saat malam Paskah, tabernakel sudah berisi sakramen Maha Kudus. Sekian penjelasan para mentor dari kami, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Berkah dalam, bye-bye.